A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Untuk apa bang? Ceritanya udah kadaluarsa. Lagian Mbak Ning juga sudah mendapat teguran dari Allah. Pengen tahu aja gimana cerita sebenarnya. Siapa tahu bisa ambil pelajaran, ambil hikmah dari peristiwa itu. Sebenarnya sudah lama abang bertanya-tanya dalam hati, apa yang sudah dilakukan Mbak Ning sehingga mendapat hukuman yang teramat berat. Rasanya abang tidak sanggup menghadapinya. Waktu kamu bilang Irfan itu mantan pacar Mbak Ning, abang merasa aneh. Kenapa menikahnya dengan Bang Harun? Bagi abang itu satu kesempatan untuk mendapatkan penjelasan. Baiklah bang, aku akan cerita. Aku ceritakan semuanya. Mulai Mbak Ning pacaran dengan Bang Irfan sampai bertahun lamanya. Kemudian Bang Irfan memutuskan hubungan tanpa ada kesepakatan, sampai bertemu dengan Bang Harun dan menikahinya. Bertahun kemudian Bang Harun memulangkan Mbak Ning karena tidak terima dengan perbuatan Mbak Ning. Sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Bang Imron tanpa mengangguk tanda mengerti. Begitulah ceritanya bang. Kasihan sekali kamu Laras. Gak ikut makan nangka tapi kena getahnya. Maksud abang, kamu yang tidak tahu apa-apa harus menanggung kemarahan Mbak Ning. Irfan itu tak layak diperjuangkan. Pikirannya sungguh sempit dan cetek. Iya bang, aku juga sempat kesal sekaligus marah. Kenapa aku yang disalahkan? Siapa sih orang yang mau punya wajah jelek begini? Tapi kembali lagi pada takdir Allah. Apa mesti aku teriak keliling kampung, marah-marah pada Allah karena telah menciptakan aku seperti ini? Kan tidak ada gunanya. Makanya aku terima saja dengan lapang dada. Untung Bang Harun yang menikahinya. Berdasarkan ceritamu tadi, abang bisa simpulkan bahwa Bang Harun itu lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Hanya satu kesalahannya, kurang memberikan perhatian yang Mbak Ning inginkan. Tentang isu perselingkuhan, apa Mbak Ning punya bukti? Main tuduh sembarangan. Dosa loh. Bisa jadi info itu tidak valid, belum tentu benar. Apalagi waktu Bang Harun merasa dibohongi saat Mbak Ning bilang kamu adalah seorang pembantu. Aku bisa menilai bahwa Bang Harun menginginkan tidak ada kebohongan di antara mereka. Dalam membangun sebuah hubungan harus ada saling kepercayaan dan pengertian. Satu saja rusak, maka hubungan itu tidak akan berjalan harmonis. Jadi dapat dipahami, Bang Harun itu lelaki yang baik. Dia patut diperjuangkan. Bila perlu Mbak Ning datang dan meminta maaf padanya. Penjelasan Bang Imron masuk akal. Kenapa baru kepikiran sekarang? Tanpa cross check dulu kebenarannya. Apa Bang Harun itu selingkuh atau tidak? Saat aku memandang ke jendela,
Tak sengaja mata ini melihat keberadaan Mbak Ning. Pasti ia mendengar semua perkataan Bang Imron. Semoga saja Mbak Ning tidak salah paham. Ya Allah, semoga Mbak Ning tidak sakit hati mendengar argumen dan pendapat Bang Imron. Semoga Mbak Ning mengerti arah pembicaraan suamiku. Kenapa aku jadi takut kalau Mbak Ning stres lagi? Hari pun berganti malam. Seperti hari-hari sebelumnya, saat yang selalu aku nantikan. Malam hari ini adalah kegiatanku untuk memanjakan diri dengan merawat wajah. Tentu saja dengan bantuan Bang Imron, dokter pribadiku. Kamu tidur di sini, Ras, ucap Bang Imron menekan bantal. Di tangan kanannya ada jarum suntik. Itu jarum buat apa, Bang? Ia buat disuntikan ke wajahmu. Supaya apa? Berbahayakah? Tidak sayang, ini hanya vitamin. Apa Bang? Vitamin. Bukan yang itu. Bang Imron tampak melongo. Ia mendongakkan kepalanya, tanda tak mengerti maksud perkataanku. Apa yang abang bilang sebelum vitamin? Walah, sayang maksudnya. Aku mengangguk. Kenapa? Ulangi lagi, ucapku seraya memejamkan mata. Bukan kata sayang yang aku dapatkan, tapi ciuman di mata dan keningku, seraya berbisik pelan di telingaku. Aku sangat menyayangimu sepanjang hidupku, sayangku. Aku sangat menyayangimu sepanjang hidupku, sayangku. Jangan pernah bermimpi meninggalkan abang ya. Kita akan menua bersama. Kita besarkan anak kita bersama-sama. Apa? Anak? Iya, ucapku seraya mengangguk. Setelah ini kita akan program itu. Abang mau kan punya anak dariku? Ucapku malu-malu. Pasti sayang. Terima kasih. Ucapku seraya memeluk tubuh lelaki di hadapanku tanpa malu-malu. Singkat cerita, gemercik air membasahi bumi pagi ini. Cuaca serasa seperti es menusuk tulang. Tubuhku menggigil, gigi gemeretuk saking dinginnya. Untuk menghangatkan tubuh, aku segera menyeduh teh manis dan kopi untuk Bang Imron. Setelahnya, aku meluncur ke kamar Mbak Ning. Mbak Ning, aku ganggu nggak? Masuk aja Laras. Ini Mbak, aku bawakan segelas teh. Mumpung masih hangat diminum Mbak. Apalagi cuaca dingin begini. Ucapku seraya menyodorkan segelas teh hangat ke tangan Mbak Ning. Terima kasih Laras. Kamu selalu tahu apa yang Mbak inginkan. Aku tersenyum membalas perkataan Mbak Ning. Mbak sedang apa? Ini lagi lihat foto Ayla, Aini dan Anjas. Dadaku seketika menyentak kala melihat Mbak Ning begitu merindukan anak-anaknya. Mbak kangen mereka? Iya Ras. Kapan Mbak bisa ketemu mereka ya? Untung aku sempat meminta foto mereka pada Bang Harun waktu itu. Makanya Mbak Ning bisa melepas kangen sementara waktu, sampai benar-benar bertemu dengan ketiga anaknya. Mbak sabar dulu. Beberapa hari yang lalu, aku sempat bertemu Bang Harun di rumah sakit. Siapa yang sakit? Anjas Mbak. Ya Allah, Anjas sakit. Sakit apa Ras? Usus buntu.
Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sepertinya mereka sudah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Kenapa Bang Harun tidak memberitahuku? Aku ini mamanya. Tegas sekali dia. Sudah Mbak, jangan terlalu dipikirkan. Pikirkan kesehatan Mbak dulu. Kalau sudah sembuh total, kita bisa datang ke rumah mereka. Bukannya kamu bilang rumah lama itu telah dijual. Terus mereka tinggal di mana? Jangan khawatir Mbak, aku punya alamatnya. Terpenting sekarang Mbak pulih seperti sedia kala. Oh, iya Ras. Mbak perhatikan wajahmu kian hari kian bersih. Lebih terang, cantik dan menawan. Nah, gitu dong. Kan lebih enak dilihat daripada kayak kemarin hitam legam. Ah, Mbak bisa aja. Bagaimana caranya? Kok bisa? Bukannya kamu tidak mau operasi plastik apalagi pakai susuk? Tapi jangan operasi plastik kayak Mbak deh. Bahaya. Kamu juga enggan perawatan. Kenapa hasilnya beda? Alhamdulillah Mbak. Ini semua berkat Bang Imron. Imron? Apa hubungan wajahmu dengan Imron? Ada kabar gembira Mbak. Apa? Bang Imron telah ingat masa lalunya. Terus ternyata Bang Imron seorang dokter. Dokter kecantikan lagi. Jadi selama ini Mbak bisa sembuh karena perawatan darinya. Mukaku begini juga memakai produk racikan Bang Imron. Melati skincare yang Mbak pakai itu. Jadi melati skincare itu hasil racikan Imron. Iya Mbak. Nama aslinya Bagas, alias Dokter Bagas Prambudi. Mbak Ning seketika tidak percaya dengan perkataanku. Dia terdiam sangat lama. Mungkin dia menyesal selalu merendahkan dan bilang Bang Imron suami tak berguna. Tapi kenyataannya, suamiku seorang dokter yang kaya raya. Ya Allah, Mbak jadi malu sendiri. Dulu Mbak sangat membenci, sering menghinanya. Ternyata Mbak salah, hanya memandang kulit luarnya saja. Belum tentu aslinya juga seperti itu. Itulah Mbak, kita tidak boleh menilai seorang dari kulit luarnya saja. Kadang suka menipu. Apa yang terlihat di luar belum tentu terlihat sama di dalamnya. Sekarang Bagas di mana? Mbak ingin meminta maaf padanya. Tadi masih di kamar Mbak, sedang menikmati secangkir kopi. Ya sudah, antar Mbak menemuinya. Kami segera keluar kamar. Tak disangka Bang Imron tengah berjalan ke arah kami. Kulihat Mbak Ning memandang tajam pada Bang Imron, mencari kebenaran atas perkataanku. Kalian mau kemana? Tanya Bang Imron menelisik. Oh, mungkin ketemu di sini. Ini Bang, Mbak Ning ingin menemui Abang. Maksudnya, tiap hari kan kita sudah ketemu. Bagas, Mbak minta maaf telah berkata kasar, menghina dan mencacimu dulu. Lara sudah menceritakan semuanya. Mbak jadi malu bila ingat perlakuan Mbak dulu padamu. Oh itu, kirain ada apa? Tidak apa-apa Mbak. Yang lalu biarlah berlalu.
Jangan risau dan merasa tidak enak hati. Mbak bilang kamu orang miskin, tak ada harganya dan tak berguna. Ternyata kamu orang berduit. Dan bahkan kamu seorang dokter pula. Gelar yang sangat diimpikan semua orang. Iya Mbak, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan Mbak dari dulu. Bahkan sebelum Mbak meminta maaf. Terima kasih. Kamu baik sekali. Kalian pasangan yang serasi. Sama-sama baik hati dan berbudi pekerti luhur. Mbak beruntung dikelilingi orang seperti kalian. Jika tidak, entah apa yang terjadi pada Mbak dulu. Dengan kasih dan sayang kalian, akhirnya Mbak bisa terbebas dari derita. Bukan aku yang baik Mbak, tapi Laraslah yang secara tak langsung mengajarkanku arti sebuah kebaikan tanpa pamrih. Apalagi Laraslah yang banyak berkorban untukku, termasuk korban perasaan. Padahal ia tahu aku bukan siapa-siapa. Hanya demi membuat orang tuanya bahagia, ia mau menerima lelaki miskin ini. Apakah itu bukan baik namanya? Iya, kamu benar. Sedikit pun Laras tidak dendam pada Mbak. Padahal Mbak sering menjahatinya, bersikap kasar dan bahkan menghina serta mencaci. Semoga kalian selalu bahagia sepanjang masa. Jangan tiru perbuatan Mbak. Hanya membawa derita dan luka batin. Amin, jawabku dan Bang Imron kompak. Kemudian kami saling pandang dan tersenyum bahagia. Singkat cerita, siang hari. Laras. Aku yang sedang duduk di taman belakang kaget dengan kemunculan Mbak Ning secara tiba-tiba. Biasanya kalau siang begini, sebagian orang pasti tidur siang. Tapi bagiku cukup menghabiskan hari memandang indahnya kelopak bunga. Taman belakang ini adalah tempat favoritku menghabiskan hari. Ketika Bang Imron kerja di rumah sakit, bunga anyelir, gladiol, mawar dan melati tumbuh subur memikat hati bagi si pecandu bunga. Begitu juga denganku. Merawat dan menjaganya adalah santapan rutin di setiap pagi dan sore hariku. Termasuk siang hari. Aku betah berlama-lama menyaksikan indahnya pemandangan bunga yang berwarna-warni. Menjadi hiburan tersendiri bagiku. Iya, kenapa Mbak? Maafkan semua perlakuan Mbak padamu dulu ya, Mbak hilaf. Sekarang Mbak sudah menyadari semuanya, ucap Mbak Ning lalu duduk di kursi taman belakang. Kenapa Mbak minta maaf terus? Aku sudah memaafkan semua kesalahan Mbak. Sudah ya, jangan bilang itu lagi. Kita ini saudara. Sudah selayaknya saling menyayangi satu sama lain. Rasanya kesalahan Mbak sangat fatal, Laras. Tak cukup hanya meminta maaf sekali saja. Tidak perlu Mbak. Bagiku sekali saja sudah cukup. Kedepannya kita lalui dengan saling menyayangi satu sama lain. Oh iya Laras, Mbak merasa baikan. Bisa minta tolong Bagas antar Mbak ke rumah Bapak. Mbak mau berkunjung ke rumah Bapak. Tidak Laras, Mbak ingin pulang dan tinggal bersama Bapak. Kamu lihat Mbak sudah sembuh. Tidak ada alasan orang kampung mengusir Mbak lagi.
Tidak ada alasan juga untuk Mbak tinggal di sini. Ya Mbak, kalau begitu aku tinggal sendiri. Tidak ada teman tempat berbagi. Gampang. Mulailah berpikir untuk memiliki anak. Dengan begitu kalian akan ramai. Bila perlu lahirkan 12 anak. Biar bisa punya tim sepak bola. Dan Mbak jamin kamu tidak kesepian. Mbak Ning tersenyum seraya mengedipkan mata. Ih, Mbak ini. Menjelang punya anak aku tetap kesepian. Ah, benar juga kata Mbak Ning. Aku menikah sudah hampir 2 tahun. Tapi Allah belum juga memberi keturunan. Mungkin karena sibuk menerima hinaan dan cacian. Bahkan kata Bapak Bang Imron tidak membahagiakanku. Makanya sampai sekarang kami tidak kepikiran untuk memiliki anak. Baiklah, mungkin itu program berikutnya. Baru kemarin malam bicara anak sama Bang Imron. Ternyata Mbak Ning menyarankan yang sama. Kenapa tidak tinggal di sini saja, Mbak? Mbak nggak enak tinggal di sini terus. Nggak enak sama suamimu. Aku ini bukan orang lain, Mbak. Jangan merasa tidak enak segala. Apalagi sekarang Mbak sudah sembuh. Sebaiknya Mbak kembali ke sana. Tidak baik juga dipandang orang. Baik, Mbak. Tidak sekarang ya. Mungkin besok. Karena beberapa hari ini banyak pasien yang mesti diurus Bang Imron. Tidak apa Laras. Mbak akan tunggu. Singkat cerita, kami baru saja sampai di rumah bapak dan ibu. Mereka sedang duduk berdua di teras. Assalamualaikum, ucap kami serempak. Waalaikumsalam, sahut keduanya menoleh ke kami. Ya Allah Ning, jerit ibu berdiri, langsung mengejar dan memeluk Mbak Ning dengan derayan air mata. Akhirnya kamu pulang juga ke rumah ini. Maafkan bapak dan ibu tidak ikut menjaga dan merawatmu. Tidak apa-apa Pak, Bu. Ada Laras yang selalu menjaga dan merawatku. Bagiku yang penting ibu dan bapak sehat saja. Kami sudah bersyukur. Ibu dan bapak segera memeluk Mbak Ning bergantian. Tentu saja mereka kangen luar biasa pada putri kesayangan mereka. Ah, aku tidak perlu cemburu. Kamu tahu Ning, ibu sangat merindukanmu. Sempat berpikir kamu lama sembuhnya. Bahkan takut kamu akan pergi meninggalkan ibu. Terima kasih masih bertahan. Ini semua berkat bantuan Dokter Bagas, Bu. Dokter Bagas? Siapa pula itu? Tanya ibu bingung. Aku belum sempat menjawab pertanyaan ibu. Tiba-tiba bapak menanyakanku. Imron, Laras tidak bersamamu. Kenapa kalian datang berdua saja? Ini siapa? Tanya bapak menunjuk padaku. Ternyata bapak tidak mengenalku. Wajah hitam dulu dan jelek luar dalam. Dan jelek luar dalam telah bermetamorfosis. Berubah menjadi wanita cantik, anggun dan menarik. Perhatikan baik-baik Pak, Bu. Siapa perempuan di sebelah Bagas? Masa kalian tidak mengenalnya? Tugas Mbak Ning sendu. Sejak Mbak Ning mengetahui identitas asli Bang Imron, mulai hari itu juga panggilannya berubah menjadi Bagas. Padahal sudah aku ingatkan, panggil Imron saja. Tapi menurut Mbak Ning,
Tidak boleh merubah panggilan asli orang tersebut. Perkataan Baning ada benarnya. Tapi aku sendiri lebih nyaman memanggilnya Bang Imron. Bagas siapa lagi ini? Tanya bapak bingung. Aku dan Bang Imron saling pandang. Lalu senyum mereka terbit dari bibir kami. Selama ini aku belum menceritakan kalau Bang Imron telah ingat masa lalunya. Mungkin inilah saatnya Bapak dan Ibu mengetahui siapa Bang Imron sesungguhnya. Bagaimana Pak? Bu, apa Ibu telah ingat siapa ini? Ucap Mbak Ning memegang bahuku. Ibu dan Bapak mulai memperhatikanku dengan seksama. Tak lama kemudian, Laras, ini kamu Laras. Ya Allah, kenapa wajahmu jadi berubah? Apa yang kamu lakukan? Rasanya ibu tidak percaya melihat wajahmu berubah menjadi terang. Iya Pak, Bu, ini aku Laras. Laras yang hitam legam dulu, kini telah berubah 180 derajat. Kok bisa? Tanya ibu tanpa tidak percaya. Semua ini karena Bang Imron. Dia merubah wajahku menjadi seperti ini. Aku ceritakan semuanya. Mulai dari Bang Imron ingat masa lalunya, sampai rumah dan mobil yang diakui Bang Imron sebagai milik temannya adalah rumahnya sendiri. Bapak dan Ibu terperanjat kaget. Tak menyangka ternyata menantunya orang kaya, seorang dokter pula. Wajah Bapak pias dan mendadak pucat. Iya Pak, aku Bagas. Tepatnya Dokter Bagas Prambudi. Kenapa kalian tidak berterus terang? Dan kamu Laras, kenapa tidak jujur pada Bapak? Maaf Pak, sebenarnya aku yang melarang Laras bicara jujur. Nanti pasti ada waktu yang tepat. Nah, inilah waktu yang pas itu. Berarti dugaan ibu waktu itu benar. Kamu seorang dokter. Ya Allah Bagas, ibu tidak menyangka punya menantu seorang dokter. Aku dan Bang Imron menanggapi perkataan ibu dengan senyuman. Alhamdulillah, ibu dan bapak senang. Kalian akan tinggal di sini lagi kan sama kami? Tidak Pak, Bu. Hanya aku yang tinggal di sini bersama ibu dan bapak. Sedangkan Laras dan Bagas akan tinggal di rumah mereka. Biarkan mereka membangun rumah tangganya tanpa campur tangan kita. Kini giliran Mbak Ning yang bicara. Iya Pak, Bu, kami tidak bisa tinggal di sini. Dari sini ke rumah sakit tempat Bang Imron jauh. Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir. Sesering mungkin kami akan berkunjung ke sini. Loh, Laras, kenapa kamu masih manggil Bagas dengan Imron? Mulai sekarang kamu harus belajar manggil suamimu dengan nama aslinya. Memangnya tidak boleh, Pak? Tentu saja tidak boleh, Laras. Apalagi nanti kamu bertemu dengan keluarga besar Bagas. Apa mereka mau nama yang mereka sematkan kamu ganti begitu saja? Satu lagi yang kamu harus ingat. Saat pemberian nama itu, orang tua Bagas pasti telah melakukan seleksi yang panjang untuk nama itu. Jangan kamu seenaknya saja menggantinya. Kamu mengertikan apa yang Bapak bilang? Jadi mulai hari ini,
Kamu panggil Bagas bukan Imron. Paham? Titah bapak tegas. Coba sebutkan. Bapak mau dengar. Jangan sekarang, Pak. Nanti di rumah sana saja. Ucapku malu. Aku melirik lelaki di sebelahku. Ia tampak tersenyum dengan memainkan kedua matanya. Aku segera berpaling. Ketika ia tak berhenti memandangku, kekehannya terdengar pelan. Ya Tuhan, dadaku berdesir hebat melihat tatapan menghanyutkan darinya. Andai hatiku ibarat lilin, sudah meleleh karena kepanasan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.